Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Anastasia Arinda Distioningse. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tidar Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai cerpen atau cerita pendek. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih pengertian dari cerpen itu. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek, jenis karya sastra berbentuk prosa, yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Fungsi dari cerpen ada 5 jenis, yaitu terdiri dari 1. Fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, yaitu fungsi yang mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang termuat di dalam cerpen. Yang ketiga, fungsi estetis, yaitu fungsi yang memberikan keindahan bagi para pembaca karya sastra cerpen. Yang keempat, fungsi religiositas, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Yang kelima, fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mengandung nilai moral sehingga para pembacanya bisa mengetahui moral yang baik dan moral yang tidak baik. Berikutnya, sebuah cerpen pasti memiliki ciri yang khas di antara karya sastra lainnya, yaitu yang pertama bersifat fiktif atau karangan dari penulis, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, dapat dibaca dengan sekali duduk, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami, memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan, serta memiliki pesan moral yang terkandung. Cerpen sendiri memiliki unsur intrinsik, diantaranya 1. Tema adalah ide atau gagasan utama dari sebuah cerita. Yang kedua, alur atau plot merupakan jalan cerita yang akan dikembangkan hingga menjadi sebuah cerpen. Yang ketiga, setting merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita, serta latar termasuk unsur pembangun cerita yang vital. Yang keempat, gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita pendek tersebut. Yang kelima, sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh penulis cerpen untuk menceritakan suatu kejadian atau latar belakang cerita. Yang keenam, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan merupakan cara penulis menentukan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Yang terakhir, amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya. Kemudian yang terakhir ada struktur cerpen yang terdiri dari 1. Abstrak, merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Yang kedua, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Yang ketiga, resolusi, merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Yang keempat, komplikasi, menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang kelima, orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang terakhir, koda, merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.